لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين وللمسلمين والmuslimat Allahumma amin. Amma ba'd, kembali kita melanjutkan pengkajian terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhis Shalihin. Kata Nawawi rahimahullahu taala, masih dalam kisah tanya jawab antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Amr bin As, yang mana beliau melakukan puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa. Dan kata para ulama bahwa puasa sepanjang masa itu dibolehkan dengan dua syarat. Dibolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak melalaikan kewajiban. Tidak melalaikan kewajiban atau tidak melalaikan ibadah yang lebih penting dibandingkan puasa. Tidak melalaikan ibadah yang lebih penting dibandingkan puasa. Yani kalau dia berpuasa sepanjang tahun, misalnya setiap hari puasa, nanti ibadah-ibadah yang lebih penting dibandingkan puasa jadi lemah, jadi berkurang. Maka yang seperti ini tidak disunnahkan puasa setahun, ya, puasa setiap hari. Dan juga tidak melalaikan hak orang lain, ya, tidak melalaikan hak orang lain. Kapan tidak terpenuhi persyaratannya, maka puasa sepanjang tahun hukumnya makruh. Puasa sepanjang tahun hukumnya makruh. 6. Sudah disebutkan kemarin kisah bagaimana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, beliau mengatakan setelah tua, seandainya saya menerima rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nawawi rahimahullahu taala, wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailah. Atau ini sudah kemarin ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan atau menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As agar mengkhatamkan Al-Qur'an paling cepat setiap 20 hari. Atau belum ini? Kemarin 30 hari ya. Oh ya. 6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan kepadaku bahwasanya kamu wahai Abdullah bin Amr bin As, kamu itu berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Qur'an tiap malam. Apakah betul seperti itu? Bahwa kamu mengkhatamkan Al-Qur'an ya setiap malam khatam? Faqultu bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Walam urid bidzalika illa al-khair, saya hanya menginginkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu memang betul-betul menginginkan kebaikan, jangan seperti itu. Kalau betul-betul menginginkan kebaikan, tidak usah puasa setiap hari dan tidak usah khatam Quran setiap malam. Jangan dipaksakan diri mengkhatamkan Quran setiap malam, puasa setiap hari. Kalau memang kamu menginginkan kebaikan, kalau memang kebaikan yang kamu inginkan, maka cukup berpuasa dengan puasanya Nabi Daud. Fasum sauma nabiyillahi Daud, fa innahu kana a'badan nas, karena dia adalah orang yang paling kuat ibadahnya. Waqra'il qur'ana fi kulli syahr, dan khatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Jadi satu malam satu juz saja, satu malam satu juz saja. Ya, yani jangan sampai seorang itu menghabiskan malamnya, berlalu malam hari dan dia tidak membaca Quran sama sekali. Bahkan para ulama mengatakan dimakruhkan seorang muslim berlalu 1 kali 24 jam dalam keadaan tidak pernah melihat mushaf. Sungguh merupakan bentuk kelalaian. Syukur-syukur kalau dia hafal Quran, dia bisa membaca Quran dari hafalannya. Tapi kalau tidak, bagaimana mungkin ada seorang muslim yang baik
berlalu satu kali 24 jam dan dia tidak pernah menengok ke firman-Nya Allah Ta'ala. Ya. Kalau dia membaca dari hafalannya tanpa melihat ke mushaf, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah tidak pernah membaca Quran, satu kali 24 jam tidak pernah membaca Quran, dan juga tidak pernah melihat ke mushaf untuk membaca Quran, maka ini sungguh merupakan kelalaian yang besar. Bagaimana bisa seorang dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang benar, sementara ada satu hari dari harinya, dari kehidupannya, dia tidak melihat Al-Quran sama sekali? Maka dimakruhkan seorang muslim berlalu satu kali 24 jam dalam keadaan tidak pernah melihat ke mushaf. Dan melihat ke mushaf itu merupakan ibadah yang tersendiri, yakni dia mendapatkan pahala tambahan darinya. Kalau orang membaca Quran dari mushaf, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala dari membaca Quran dan pahala melihat ke dalam mushaf. Karena melihat mushaf ini juga merupakan ibadah yang mendapatkan ajar dari Allah Ta'ala, pahala dari Allah Ta'ala. Karena itulah para ulama mengatakan, membahas satu masalah. Kalau saya menghafal misalnya surah tertentu, saya hafal, yang mana yang paling afdol? Saya baca melalui hafalan saya, atau saya hafal, atau saya membaca lewat mushaf? Walaupun saya sudah hafal, saya tetap membacanya lewat mushaf. Yang mana lebih utama? Membaca Quran dari hafalan atau membaca Quran dari mushaf? Walaupun dia sudah hafal ayatnya. Kata para ulama, ini dikembalikan kepada kekhusyuan. Yang mana yang kira-kira bagi dia lebih khusyuk? Kalau menurut dia lebih khusyuk ketika membaca Quran dari hafalan, maka lebih utama membaca Quran dari hafalan. Tapi kalau dia merasa lebih khusyuk kalau sambil membaca mushaf, maka lebih utama membaca Quran dari mushaf. Kalau ada yang bertanya, kalau saya sama saja, sama-sama bisa khusyuk, mau baca Quran, mau lewat mushaf atau lewat dari hafalan, sama-sama saya bisa fokus khusyuk. Yang mana lebih utama bagi saya? Kata para ulama, kalau memang semua sisi-sisi itu, semua pertimbangan-pertimbangan itu sama kuatnya antara melihat mushaf atau tidak, maka lebih utama melihat mushaf. Karena ada tambahan pahalanya berupa apa? Melihat mushaf yang kita sebutkan tadi. Iya. Kata Abdullah bin Amr bin As setelah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu puasa Daud saja. Kalau memang kamu menginginkan kebaikan, tidak usah puasa tiap hari. Puasa Nabi Daud saja. Kalau memang ingin mengejar pahala yang banyak, tidak usah khatam Quran setiap malam. Khatamkan setiap bulan saja. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata, "Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dzalik." Ya Rasulullah, saya mampu mengkhatamkan Quran lebih daripada itu. Qala faqra'hu fi kulli 20. Kalau begitu, khatamkan Quran setiap 20 hari. Setiap 20 hari. Diringankan oleh Nabi, dikuatkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi 1 juz setiap malam, berarti naik sedikit ini. Ya. Khatamkan Quran setiap 20 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dzalik. Wahai Nabi Allah, saya masih kuat, lebih mampu daripada itu. Qala faqra'hu fi kulli 10. Kalau begitu kamu khatamkan setiap 10 hari. Jadi setiap malam 1 hari 3 juz. Setiap malam 3 juz kamu akan khatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dzalik. Wahai Nabi Allah, saya masih mampu dibandingkan itu. Qala faqra'hu fi kulli sab'. Kalau begitu kamu khatamkan Quran setiap pekan. Setiap pekan khatam. Paling cepat kamu khatamkan Quran setiap 7 hari. Wala tazid ala dzalik. Jangan kurang daripada 7 hari. Jangan khatamkan Quran setiap 6 hari. Jangan setiap 5 hari. Paling sedikit, paling cepat kamu khatam Quran sekali sepekan. Jangan kurang daripada itu. Karena itulah para fuqaha mengatakan dimakruhkan mengkhatamkan Quran kurang dari 7 hari. Karena biasanya ini kita berbicara kondisi normal ya. Biasanya dia sekedar ngebut tanpa mendalami dan memahami maknanya. Ini bahkan oleh orang Arab sekalipun. Dan tentunya di sini kata para ulama, ini berlaku pada hari-hari biasa.
Adapun pada hari-hari yang ada keutamanya seperti bulan Ramadan, maka dianjurkan mengkhatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Karena itulah sudah kita sebutkan pada pertemuan pekan lalu, syah dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Jadi satu hari 2 kali khatam. Ya, ini karena bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Walaupun juga dinukil dari sebagian sahabat ada yang mengkhatamkan Quran sekali setiap hari. Diriwayatkan. Ya, sebagian sahabat yang melakukan itu. Mungkin belum sampai hadis ini kepada sahabat tersebut, atau mungkin keadaan sahabat itu sifatnya kasuistik. Artinya berlaku pada dirinya karena kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah, salah satu khalifah kaum muslimin yang mengkhatamkan Quran sekali setiap hari. Dikenal menjadi kebiasaan beliau radhiyallahu taala. Sampai beliau meninggal, ketika beliau meninggal terbunuh di rumahnya, beliau sementara membaca Quran. Beliau sementara membaca Al-Quran radhiyallahu taala. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, fasyaddatu fashuddida alayya. Maka saya pun bersikap ekstrim. Ya, yakni saya mencoba untuk memaksakan diri saya. Fashuddida alayya, maka saya pun dipersulit, dipersusah. Maksudnya, ya, saya akhirnya tidak bisa memenuhi target khatam tiap malam. Padahal Nabi tadi sudah kasih keringanan, sekali sebulan saja, ataupun sekali dalam 20 hari, atau sekali dalam 10 hari, atau sekali dalam sepekan. Jangan kurang daripada itu. Tapi Abdullah bin Amr bin As tetap memaksakan diri kurang daripada itu. Radhiyallahu ta'ala an. Dan ini semana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu, "Innad dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah." Bahwa agama itu mudah. Siapa yang memaksakan diri dalam beragama, dia akan kalah. Siapa yang memaksakan dirinya dalam beribadah, maka dia akan kalah. Dikarenakan banyaknya syariat ataupun jalan-jalan kebaikan dalam agama. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, wa qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Qala fasirtu ila alladhi qala lin-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, saya lebih mampu daripada 7 hari ini, masih kuat mengkhatamkan Quran. Apa kata Nabi SAW? Ya, wahai Abdullah bin Amr, ya, bisa jadi kamu nanti akan berusia panjang, berumur panjang. Maksudnya apa? Ya, sekarang kamu bisa ngomong kayak gitu, masih kuat, masih muda, masih bisa ya Rasulullah. Ya, bermodalkan semangat dengan usia muda, pokoknya ya semangat beribadah. Tapi ingat, bisa jadi nanti kamu usiamu panjang dan kamu mendapati usia tua yang mana fisik kamu tidak seperti sekarang, semangatmu juga tidak seperti sekarang. Dan terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul beliau Abdullah bin Amr bin As disebutkan termasuk sahabat yang panjang usianya, dan ketika dia sudah tua, dia mengatakan, seandainya dulu saya menerima saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak usah memaksakan diri. Iya. Puasanya puasa Daud saja dan khatam Qur'annya sekali sebulan saja. Taib. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan, inna liwaladika 'alaika haqqan. Anak-anak kamu juga punya hak. Ya, jangan cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan cuma melakukan ibadah kemudian melalaikan anak-anakmu. Anak-anakmu punya hak dari kamu. Kamu sebagai orang yang beribadah, kamu sebagai orang yang mengajar, atau kamu seorang yang diajar, yang belajar, ya. Apapun hubungan kamu dengan ibadah dalam Islam, jangan sampai ibadah tersebut mengusik dan mengganggu hak anak-anakmu dari kamu. Ya. Wa fi riwayah la shauma man shaumal abad, qalaha salasan. Dalam riwayat lain, tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang tahun. Ya. Ini bukan bermakna tidak syah puasanya, tapi merupakan bentuk peringatan, yakni siapa yang berpuasa sepanjang tahun kemudian ya dia melalaikan hak-hak dan kewajiban orang lain, hak-hak orang lain maksud saya,
ya kewajiban yang ada pada dirinya dilalaikan gara-gara berpuasa sepanjang tahun, maka dia tidak mendapatkan puasa yang sempurna. Beliau bersabda 3 kali. Wa fi riwayah, ahabbus siyami ila Allah taala siyamu Daud wa ahabbus salati ila Allah taala salatu Daud. Dalam riwayat lain, puasa yang Allah paling cintai adalah puasanya Nabi Daud, dan salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Bagaimana tata cara salatnya Nabi Daud? Kana yanamu nisfal lail. Beliau tidur 1/2 malam, yakni sampai 1/2 malam. Kemudian wa yaqumu sulusahu. Kemudian bangun salat lail di 1/3-nya, wa yanamu sudusahu, dan tidur di 1/6-nya. Tidur di 1/6. Taib. 1/6 tambah 1/3 berapa? 1/2. 1/6 tambah 1/3 juga 1/2. Jadi maksudnya malam ini dibagi 2. Kalau kita misalnya beranggapan berasumsi maghrib jam 6, kemudian subuh jam 4, berarti 10 jam. 10 jam dibagi 2 berapa? 5 jam. 5 jam. Maka dari jam 6 sudah mengerjakan kewajiban. Setelah sholat Isya tidur sampai setengah malam. Setengah malam. Kemudian di setengah malam bangun. Bangun mengerjakan sholat berapa? 1/3. 1/3 malam. Setelah itu sisanya 1/6-nya dipakai tidur kembali. Jadi Nabi SAW beliau sholat tidur di awal malam, setelah itu bangun sholat, setelah selesai sholat tidur lagi sebelum subuh. Tidur lagi sebelum subuh. Ya tentunya ini tata cara sholatnya Nabi Daud, maksud saya ini. Ini tata cara sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena kalau dia habiskan sholatnya, waktunya di malam hari untuk sholat, terkadang dia lelah, ya, dan seterusnya, sehingga dia akan kewalahan mengerjakan kewajibannya yang lain. Maka terkadang dia membutuhkan tidur lagi menjelang subuh agar dia bisa mengerjakan kewajiban dia di pagi harinya dengan dengan fit. Kemudian wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Dan Nabi Daud alaihissalam itu puasanya puasa sehari dan berbuka sehari, yakni selang-seling. Wala yafirru idza laqa. Dan Nabi Daud tidak pernah kabur, tidak pernah lari kalau bertemu musuh, yakni dalam perang maksudnya. Dalam perang. 6. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat lain, kata Abdullah bin Amr bin As, angkahani abi imra'atan zata hasabin wa kana yata'ahadu kannatahu ay imra'ata waladihi fayas'aluha am ba'liha. Kata Abdullah bin Amr bin As, ayahku yakni Amr bin As menikahkan aku dengan seorang perempuan yang memiliki kedudukan. Suatu ketika imra'atu waladihi. Suatu ketika menantunya berkunjung. Kemudian dia berkata, fataqul lahu atau fayas'aluha am ba'liha. Dia bertanya kepada istrinya ini, yakni kepada istrinya Abdullah bin Amr bin As, tentang suaminya, yakni tentang anaknya. Ya, jadi kata beliau, ayah saya Amr bin As menikahkan saya dengan seorang perempuan. Suatu ketika bapak saya ini Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah saya, kemudian menanyakan kepada istri saya tentang saya, maksudnya begitu, tentang dia, menanyakan bagaimana kondisi suaminya. Fataqulu lahu, maka istrinya Abdullah berkata, ni'mar rajulu mir rajulin lam yata' lana firasha wa lam yufattish lana kanafa mundu atainahu. Ya. Kata beliau, kata istrinya, ni'mar rajul. Dia laki-laki yang baik. Ini laki-laki yang sangat baik. Ya. 6. Di mana dia ini Abdullah bin Amr bin As tidak pernah berhubungan dengan saya. Ya. Tidak pernah berhubungan dengan saya dan tidak pernah membersihkan kanif, maksudnya tidak pernah mengurus rumah semenjak kami mendatanginya. Ini semenjak kami hidup bersamanya. Dia fokus beribadah saja. Maka falamma qala dzalika alaihi dzakara dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika hal itu berlanjut, ya, yakni terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka Abdullah atau Amr bin Al-As ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilqani bihi falaqituhu ba'da dzalik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil Abdullah menjumpai saya akan nasihati dia berkenaan dengan sikapnya terhadap istrinya hanya karena dia fokus beribadah. Maka saya pun menjumpai Nabi, atau maka Amr bin As mendatangkan Abdullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, faqala kaifa tasum? Beliau bertanya, bagaimana puasamu? Qultu kulla yaum. Kata Abdullah, saya puasa tiap hari. Qala wa kaifa takhtim? Berapa lama kamu mengkhatamkan Quran? Qultu kulla lailah. Saya mengkhatamkan tiap malam. Wa dzakara nahwa ma sabaq. Wa kana yaqra'u ala ba'dhi ahlihi as-sub'a alladhi yaqra'uhu ya'riduhu minan nahar liyakuna akhaffa alaihi bil lail. Wa idza arada an yataqawwa aftara ayyama wa ahsa wa sawma mislahunna karahiyatan an yatruka syai'an faraka alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau faraka alaihi nabi, atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa dzakara nahwa ma sabaq, kemudian disebutkan kisahnya sebagaimana yang telah berlalu. 6. Karena itulah Abdullah bin Amr bin As, ya, kemudian belakangan, yakni setelah tua seperti disebutkan di riwayat-riwayat sebelumnya, beliau membacakan apa? Yaqra'u ala ba'dhi ahlihi as-sub'a. Beliau membacakan apa? Kepada sebagian keluarganya sepertujuh bagian Al-Qur'an yang dia biasa baca. Ya, dia baca itu di siang hari agar nanti di malam hari sudah tidak terlalu banyak dibaca. Kalau kebiasaannya tiap malam khatam satu kali khatam Al-Qur'an. Ya. Maka dia pun meringankan dengan membaca sepertujuh Al-Qur'an kepada keluarganya di siang hari agar di malam hari lebih ringan dia baca. Nah, dan kalau dia ingin yataqawwa, ya, yakni sudah mulai lemas karena berpuasa, kemudian ingin mengembalikan staminanya, maka beliau berbuka berhari-hari dulu, yakni tidak berpuasa berhari-hari. Nah, kemudian dia hitung berapa hari saya tidak berpuasa kemarin, kemudian dia menggantinya. Ya, kemudian dia menggantinya. Ya, di hari yang lain. Dikhawatirkan beliau meninggalkan amalan yang dia lakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Taib. Ini kisah panjang lebar disebutkan oleh Nawawi rahimahullah tentang Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala an. Yang mana inti dari semua riwayat ini atau kisah ini semuanya adalah larangan untuk memaksakan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah-ibadah sunnah. Hendaknya seorang itu bersifat al-qasd, ya, sederhana dalam beribadah kepada Allah taala. Dia lakukan apa yang dia mampu, yang dia tidak mampu jangan dia lakukan dan jangan dia paksakan dirinya, ya. Kalau hal tersebut akan berimbas pada hal-hal yang negatif, seperti misalnya akan menelantarkan hak orang lain, atau mungkin akan membahayakan fisiknya, ya, mengurangi fisiknya, atau membuat dia meninggalkan ibadah yang lebih utama. Misalnya di pesantren misalnya, atau di tempat-tempat belajar agama, dia mau puasa, tapi kalau puasa lemas, tidak bisa menghafal Quran atau tidak bisa menghafal pelajarannya. Kalau dia puasa lemas, akhirnya ikut pelajaran juga ngantuk. Nah, yang seperti ini menuntut ilmu lebih utama dibandingkan salat lail. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan salat lail dan lebih utama dibandingkan puasa sunnah. Maka kapan salat lail dan puasa sunnahnya menyebabkan kualitas menuntut ilmu dia berkurang, maka tidak dianjurkan. Karena menuntut ilmu lebih utama dibandingkan salat lail dan berpuasa di siang hari. Kullu hadhihi riwayati sahihatun mu'dhamuha fi sahihaini wa qalilun minha fi ahadihima. Semua riwayat yang disebutkan tadi itu semuanya sahih, sebagian besarnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan ada sebagian pada riwayat salah satu dari keduanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian hadis yang berikutnya,
Hadis yang ke-10, kata beliau, kata Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Rabi'i Handhalata ibni Ar-Rabi' Al-Usaidi Al-Katibi ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Handhalah? Qultu nafaqa Handhalah. Qala subhanallah ma taqul? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'yal ain wa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wad dhai'at nasina katsira. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Kata beliau dari sahabat Abu Rabi'i Handhalah ibnu Rabi' Al-Usaidi, salah seorang juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis seumur hidup beliau, sampai beliau meninggal tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena itulah untuk kepentingan penulisan Quran, yakni setiap kali turun Quran Jibril membawa, Nabi hafal dulu. Setelah Nabi hafal, beliau panggil sahabatnya juru tulis untuk menyalin Al-Quran tersebut, ayat tersebut. Demikian ayat per ayat. Setiap kali turun ayat yang baru, beliau hafal, beliau panggil sahabat, suruh salin ayat yang baru. Untuk kepentingan penyalinan mushaf, penyalinan Quran, dan juga untuk kepentingan menulis surat-surat kepada raja-raja yang beliau dakwahi agar masuk Islam, beliau pun menunjuk sebagian sahabat menjadi kutab, sebagai juru tulis. Dan ada beberapa sahabat, ya, ada sekitar 10 atau 11 orang, ya belasan orang ya, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai juru tulis. Di antaranya ini Handhalah ibnu Rabi' Al-Asadi atau Al-Usaidi rahimahullah radhiyallahu taalaan. Juga termasuk dalam juru tulis tentunya Al-Khulafa Al-Arba'ah, keempat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain, semuanya adalah juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib pernah menjadi juru tulis Nabi di perjanjian Hudaybiyah. Demikian pula juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Zaid ibnu Thabit. Kemudian juga siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga pernah menjadi juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk orang yang paling sering menulis Al-Quran. Ya. Beliau bersama dengan Zaid, Muawiyah bersama dengan Zaid ini dua orang sahabat yang paling sering menulis Quran ketika ada ayat yang baru turun. Nah, radhiyallahu taala anhum ajmain. Kata Handhalah, Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu hari pernah menjumpai saya. Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau Abdullah ibnu Utsman. Namanya Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman. Faqal, Abu Bakar bertanya kepadaku, "Kaifa anta ya Handhalah?" Bagaimana keadaan kamu wahai Handhalah? Bagaimana keseharian kamu? Qultu nafaqa Handhalah. Kata Handhalah, saya menjawab, Handhalah sudah berbuat kemunafikan. Wahai Abu Bakar, saya ini kayak orang munafik. Maka Abu Bakar kaget. Ini sifat munafik bukan sifat sembarangan. Tidak boleh sembarangan menyematkan sifat kemunafikan kepada seorang. Jelas sampai sini? Karena kemunafikan itu konsekuensinya berat. Allah Ta'ala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Maka tidak boleh seorang sembarangan menyematkan kepada diri, apalagi kepada orang lain, mengatakan kamu munafik. Hukumnya haram. Itu termasuk bentuk melaknat, dan melaknat seorang muslim hukumnya haram. Kalaupun dia memiliki sebagian sifat-sifat munafik yang Nabi sebutkan itu, ayatul munafik salas, tanda munafik itu ada 3. Kalau bicara dia bohong, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Kalaupun ada pada diri seseorang sifat-sifat munafik ini, jangan dia katakan kamu munafik, tapi dia katakan pada dirimu ada sifat kemunafikan. Dia katakan seperti itu. Kalau dia ingin memperingatkan saudaranya, dia mengatakan pada dirimu ada kemunafikan. Tidak boleh dia mengatakan kamu munafik, haram hukumnya.
menyematkan kepada seorang itu sifat nifak. Ini perkara yang berat. Maka ketika Hanzalah mengatakan saya sudah berbuat kemunafikan, langsung Abu Bakar kaget luar biasa. Dan ini menunjukkan tingginya keimanannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Keimanan kalau tinggi, keimanan itu kalau tinggi, kapan ada suatu sedikit perkara yang mengganggunya, itu langsung terasa. Langsung terasa. Ibarat kalau tubuh ini lagi sehat-sehat, sehat fit, ada luka sedikit langsung kerasa. Langsung kerasa. Hati juga kalau sehat, ada sedikit kenapa-kenapa, langsung terasa hatinya sakit. Beda dengan hati yang sakit atau hati yang mati. Kayak orang mati, kalau orang mati di misalnya ya hukumnya haram ya, tapi misalnya orang mati dicubit misalnya, tidak merasa apa-apa. Kenapa? Dia sudah tidak memiliki nyawa. Hati juga demikian. Hati kalau sudah mati, biar dia bikin dosa apa tidak pengaruh. Tidak ada suara batinnya yang oh kamu bikin salah ini. Ya, tidak terganggu nuraninya, tidak terusik hatinya kalau dia berbuat dosa. Kenapa? Hatinya sudah mati, nggak berpengaruh dosa-dosa pada dirinya. Dia nggak remeh semua dosa. Kenapa? Tidak ada lagi yang mengingatkan dia. Demikian pula kalau hati sakit, sama, pengaruhnya kurang. Tapi kalau hati sempurna, keimanannya tinggi, kekurangan sekecil apapun dia anggap besar. Seperti sahabat ini keimanannya tinggi. Ketika terjadi sesuatu yang merasa ini kok saya kayak gini, langsung betul-betul merasa bahwa bermasalah keimanan saya ini ya. Maka orang yang beriman dengan keimanan yang tinggi itu akan terpengaruh dengan maksiat sekecil apapun. Orang yang memiliki keimanan yang tinggi akan terpengaruh dengan maksiat sekecil apapun. Dia akan terpengaruh. Pasti langsung kerasa ke batinnya kalau dia melakukan kemaksiatan. Dan demikianlah sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagian tabi'in pernah berkata, laqitu sab'ina rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsi. Saya berjumpa dengan 70 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengkhawatirkan diri mereka munafik. Semua mengkhawatirkan, takut kalau diri mereka itu munafik. Ini kalau orang tinggi keimanannya, takut akan kemunafikan dalam dirinya. Umar bin Khattab saja sampai-sampai mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman. Kita tahu Hudzaifah ibnul Yaman pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Hudzaifah ibnul Yaman adalah satu-satunya sahabat yang mengetahui orang-orangnya, person-personnya munafik di Madinah. Semua sahabat tidak ada yang tahu, cuma Nabi dan Hudzaifah ibnul Yaman yang tahu siapa-siapa orang munafik di Madinah. Beliau pemegang rahasianya Nabi. Umar bin Khattab sampai datang kepada Hudzaifah ketika beliau menjadi khalifah. Beliau datang kepada Hudzaifah mengatakan, "Anshuduka billah, wahai Hudzaifah, saya tanya betul-betul sama kamu. Saya tanya baik-baik sama kamu. Kamu harus jawab. Apakah ada nama saya dalam 70 orang dalam list orang-orang munafik tersebut?" Lihat. Umar bin Khattab berkata apa? "Wahai Hudzaifah, kamu jawab saya betul-betul. Tidak boleh kalau tidak jawab, harus jawab. Apakah ada nama saya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam jajaran orang-orang munafik?" Lihat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengkhawatirkan diri beliau termasuk dalam jajaran orang-orang munafik. Maka selayaknya lah setiap mukmin memperhatikan keadaan dirinya dan khawatir ketika terjadi sesuatu pada keimanannya. Naam, wallahu taala alam bissawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.